Mengapa tank tercanggih Rusia, T-14 Armata, tak kunjung muncul di medan perang Ukraina? Dalam video ini, kita akan membedah sisi gelap dari ambisi militer Rusia, mulai dari biaya produksi yang selangit, masalah teknologi, hingga spekulasi bahwa Armata mungkin hanyalah simbol kosong tanpa kekuatan nyata. Saksikan investigasi mendalam ini dan temukan alasan sebenarnya di balik absennya tank yang digadang-gadang sebagai yang terbaik di dunia ini. Sudah hampir 1 dekade sejak Rusia memperkenalkan T-14 Armata, tank tempur utama generasi baru yang konon katanya akan merevolusi medan perang modern. Namun hingga hari ini, tank ini lebih sering muncul di parade militer daripada di garis depan. Pertanyaannya, di mana sebenarnya T-14 dalam konflik Ukraina? Perang Ukraina telah berlangsung lebih dari 3 tahun, dan selama itu, dunia menyaksikan berbagai jenis kendaraan tempur Rusia dikerahkan habis-habisan. Tapi ada satu yang tidak pernah terlihat, T-14 Armata. Tidak ada citra drone, tidak ada laporan tempur, tidak ada dokumentasi militer resmi. Seolah tank ini hanya hidup dalam brosur pertahanan dan video promosi. Kembali ke tahun 2015, dunia sempat terkesiap saat T-14 pertama kali bergulir di lapangan merah pada parade hari kemenangan. Desainnya futuristik. Turret otomatis tanpa awak. Awak dilindungi kapsul lapis baja. Sistem proteksi aktif Afganit, dan radar serta sensor canggih yang mampu memberi pandangan 360 derajat. Banyak pengamat militer menyebutnya sebagai lompatan besar dari desain Soviet lama menuju era baru pertempuran lapis baja. Namun seperti pepatah lama, di atas kertas bukan berarti di atas medan. Armata memang canggih secara teori, tapi kehebatannya belum pernah diuji dalam perang sesungguhnya. Hanya ada laporan terbatas bahwa tank ini sempat dikerahkan secara eksperimental di Ukraina. Tapi jumlahnya sangat sedikit, dan hasilnya? Tidak ada yang tahu. Menurut media barat seperti National Interest, alasan terbesar Armata absen dari medan tempur adalah karena takut gagal. Ya, ketakutan akan reputasi. Jika T-14 terbukti tidak efektif di medan perang, Rusia bukan hanya akan kehilangan kebanggaan, tapi juga kehilangan potensi pasar ekspor. Apalagi untuk tank yang selama ini dipromosikan sebagai tank terbaik di dunia. Faktor lain yang tak bisa diabaikan adalah biaya. Kepala Rostec, Sergei Chemezov, secara terbuka menyatakan bahwa T-14 adalah kendaraan yang terlalu mahal untuk diproduksi massal. Dalam konflik yang berkepanjangan seperti di Ukraina, di mana efisiensi dan kecepatan produksi sangat vital, Rusia memilih mengandalkan tank-tank lama seperti T-72B3, T-80BV, dan T-90M yang jauh lebih murah, mudah dirakit, dan lebih gampang dirawat. Tapi uang bukan satu-satunya masalah. Produksi mesin diesel X-12 bertenaga 1.500 HP mengalami banyak gangguan teknis. Sistem sensor optik dan radar juga belum stabil. Bahkan proteksi aktif Afganit, fitur unggulan T-14, belum terbukti efektif dalam uji tempur. Tak ketinggalan, peluru-peluru khusus untuk Armata juga sulit diproduksi karena keterbatasan industri pertahanan Rusia. Spekulasi makin liar ketika media asing menyebut jumlah T-14 yang benar-benar berhasil diproduksi mungkin tak lebih dari 2 lusin. Dari jumlah itu pun, belum tentu semuanya bisa digunakan. Banyak analis menilai T-14 lebih cocok disebut sebagai simbol ambisi daripada kekuatan nyata. Di sisi lain, negara-negara barat tak tinggal diam. Mereka menyimak dengan cermat perjalanan T-14, dan menarik pelajaran berharga darinya. AS misalnya, memilih pendekatan realistis dengan mengembangkan M1A2 Abrams X, versi baru dari Abrams klasik dengan teknologi hybrid. Jerman dan Prancis juga tengah mengembangkan MGCS, tank generasi berikutnya, tapi berbasis pada sistem dan teknologi yang sudah terbukti. Inggris, mereka memilih memodernisasi Challenger 2 menjadi Challenger 3 daripada membangun tank baru dari nol. Kisah T-14 Armata bukan sekadar cerita tentang kendaraan perang, tapi juga pelajaran tentang pentingnya kesiapan industri, efisiensi produksi, dan kemampuan logistik. Dalam perang modern, tank bukan hanya dinilai dari spesifikasi, tapi dari kemampuannya untuk bertarung, bertahan, dan bangkit kembali di medan nyata. Armata mungkin menang di panggung parade, tapi untuk memenangkan perang, dibutuhkan lebih dari sekadar janji teknologi.